Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, kita simpulkan. Apa itu tasrif? Silakan Bapak Ibu jawab. Apa itu tasrif? Perubahan kata dari satu bentuk ke satu bentuk. Ya, baik. Tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Ya, bagus Mumtaz. Ada berapa macam bagian tasrif? Ada dua. Ada 2 macam. Sebutkan keduanya. Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Baik, bagus. Nah, apa pengertian tasrif istilahi? Silakan. Perubahan kata dari satu bentuk yang lain ke yang lain atau ke isim. Ya, bagus. Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu bentuk fiil ke fiil yang lain atau ke isim yang lain. Bagus. Apa pengertian tasrif lugawi? Perubahan kata dari satu domir ke domir yang lain. Ya, bagus. Lugue. Baik. Tasrif lugawi adalah perubahan kata dari satu bentuk domir ke bentuk domir-domir yang lain. Atau untuk mengingatkan, perubahan kata dari satu bentuk domir lu menjadi bentuk gue dan domir-domir yang lainnya. Begitu ya. Alhamdulillah. Mudah ya dipelajari ya. Gampang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada soalan, silakan Tuan dan Puan sampaikan. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Rudi. Barusan kita punya tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Ya, benar. Dimana Terus? tasrif istilahi adalah perubahan kata menjadi berbagai jenis fiil dan berbagai jenis isim. Betul. Sedangkan tasrif lugawi perubahan diakibatkan adanya perubahan domir yang 18 tadi. Benar. Tetapi pertanyaan saya, kemarin-kemarin kita sudah belajar perubahan kata juga, tapi berdasarkan wajan yang berubah dari sulasi mujarod ke sulasi majid. Mengapa itu tidak juga dianggap sebagai tasrif? Kalau itu ada tasrif apa? Terima kasih Bapak. Ya, bagus. Bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Dari sulasi mujarod ke sulasi mazid. Misalnya dari kata dakhola menjadi adkhola. Dakhola. Dakhola. Tadakhola. Tadakhola.
Iddakhola, indakhola, istadkhola. Itu tasrif bukan? Tasrif. Itu tasrif. Terus perubahannya dari mana ke mana? Wazannya. Dari Sulasi mujarod. Ya, dari sulasi mujarod ke sulasi mazid. Dari sulasi mujarod ke sulasi mazid. Itu berubah tidak? Dari kata dakhala menjadi adkhala berubah tidak itu? Berubah. Maka itu juga sama tasrif. Tapi tasrifnya dari mana? Apa itu masuk ke dalam kategori tasrif istilahi atau tasrif lugawi? Dakhala, adkhala, dakhala, dakhala, tadakhala, tadakhala, iddakhala, indakhala, istadkhala. Coba Bapak tebak. Itu tasrifnya istilahi atau lugawi? Silakan analisa. istilahi. Itu istilahi. Adkhala, apa domirnya? Huwa. Tadakhala, apa domirnya? Semuanya huwa. Semuanya huwa. Pilnya pil apa? Pil madi atau pil mudhari? Madi. Jadi perubahannya hanya perubahan semuanya pil madi semua. Dakhala fil madi, adkhala fil madi, dakhala fil madi, semuanya fil madi. Oke. Lantas perubahannya dari mana ke mana? Dari huwa ke huwa, ke huwa, ke huwa dan huwa. Bukan dari fiil ke fiil yang lain, tetapi sesama fiil madi, tapi dari huwa ke huwa yang lain, huwa yang lain, huwa yang lain, huwa yang lain. Nah, kalau gitu, itu masuk ke tasrif yang mana? Tidak, kedua-duanya. Kedua-duanya. Tidak kedua-duanya. Kan tasrif ada dua, tidak tiga. Harus dimasukkan ke salah satu. Istilahi. Kalau paling dekat sekali istilahi. Baik. Nah, baik. Karena dia tetap buah. Baik. Sekarang saya sebut begini. Dakhala fil madi kita ubah ke mudhari menjadi yadkhulu. Adkhala kita ubah ke fil mudhari menjadi yudkhilu. Dakhala kita ubah ke mudhari menjadi yudakhilu. Dakhala kita ubah ke fil mudhari menjadi yudakhilu dan seterusnya. Nah, sekarang kata yadkhulu, yudkhilu, yudakhilu, yudakhilu, yatadakhalu, yatadakhalu, yadtakhilu atau yaddakhilu, yandakhilu dan yastadkhilu. Itu juga perubahan atau tasrif. Nah, kalau perubahan kata dari yadkhulu, yudkhilu, yudakhilu, yudakhilu, itu perubahannya dari satu huwa ke huwa yang lain. Huwa mujarrad ke huwa mazid a di depan, ke huwa mazid alif setelah fa fi'il, ke huwa mazid tasdid pada ain fi'il dan seterusnya. Nah, baik. Kalau yang kita sebutkan adalah perubahan dari satu huwa ke huwa yang lain masih sama fi'il madhi dan huwa adalah domir, huwa yang lainnya juga adalah domir, berarti itu masih perubahan dari satu domir ke domir yang lain. Sehingga jika Bapak Ibu mengubah kata dakhala menjadi adkhala, dakhala, dakhala, tadakhala dan seterusnya, itu berarti perubahan dari satu domir ke domir yang lain. Dari domir huwa ke domir huwa yang lain-lainnya. Berarti itu masuk dalam kategori tasrif lugawi. Dari huwa ke huwa ke huwa ke huwa dan huwa. Huwa domir. Huwa yang lainnya juga domir. Dakhala huwa domir juga. Adkhala domirnya huwa juga.
Dakhola juga domirnya huwa. Berarti perubahannya dari satu domir huwa ke domir huwa yang lain. Berarti pendekatannya adalah pendekatan domir. Sehingga karena pendekatannya adalah dari satu domir ke domir yang lain, maka adkhola, dakhola, dakhola, dan seterusnya itu masuk dalam pembagian tasrif lugawi, lugue. Tetapi kalau Bapak mengubah kata dari adkhola menjadi yudkhilu, adkhilla tudkhil, maka itu menjadi tasrif istilahi. Karena perubahannya dari madhi ke mudhari, amar dan nahi, atau ke isim-isim yang lainnya. Begitu. Jadi tergantung Bapak mengubahnya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ataukah dari satu domir ke domir yang lain. Kalau Bapak membacakan misalnya sulasi mujarrad ke sulasi mazid, silakan ubah kata jalasa menjadi mazid yang 8 macam. Misalnya Bapak mengubah dari kata jalasa ke mazid yang 8 macam. Nah, tetapi sama-sama huwa, itu berarti mazidnya tetap masuknya masuk dalam tasrif lugawi. Dari sulasi mujarrad ke sulasi mazid, tetapi masih sama-sama di fi'il madhi. Jalasa, ajalasa, jalasa, jalasa, tajalasa, tajallasa, ijtalasa, injalasa, istajalasa, itu masih domirnya domir huwa. Belum berubah ke fi'il-fi'il yang berbeda. Ke mudhari, amar, nahi, masdar, fa'il, dan seterusnya. Berarti kalau mengubahnya jalasa, ajalasa, jalasa, dan seterusnya, itu masih termasuk tasrif lugawi. Gitu. Bisa dimengerti nggak Bapak Ibu? Pak Rudi? Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz paham. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, Masih sama-sama. ketemu. Jadi semua perubahan kata dimasukkan dalam dua jenis, yakni tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Lalu bagaimana dengan perubahan kata dari sulasi mujarrad ke sulasi mazid? Apakah masuknya ke istilahi atau ke lugawi? Tergantung. Apakah kita sedang mengubahnya dari satu fi'il yang sama, madhi semua, ataukah kita mengubahnya dari madhi ke mudhari atau ke amar atau nahi atau bukan? Kalau perubahannya masih sama di satu fi'il madhi semuanya dan berbeda domir yang satu ke domir yang lain, dari huwa ke domir huwa yang lainnya, itu maka masuknya tetap tasrif lugawi. Gitu. Oke, paham Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, insya Allah. Baik, silakan barangkali ada pertanyaan yang lain. Satu lagi barangkali. Cukup ya? Cukup. Baik. Nah, itu adalah teorinya. Itu adalah teori tentang tasrif. Teorinya cukup sampai di situ. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya. Lalu B1, B2, B3, dan seterusnya. C1, C2, C3, dan seterusnya. Dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe
dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat.